di YouTube aja. Dari dulu enggak Pak, dari dulu enggak kerja, tapi dia itu orangnya bisa leadership ya toh, memimpin bisa itu tadi Pak, dia bisa ngomong loh, donasi ke saya, begitu bisa loh Pak. Donasi saya, donasi. Di luar kepala berarti ya. Saya iya, dia tuh kalau itu Pak Hati. Kayak begitu bisa dia Pak. Oke, donasi kece ke saya. Kita kumpulin. Siapa yang punya yayasan ini yayasan? Nah, gitu bisa dia Pak. Begini, saya ngomongnya si Udin itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya kembali akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta Henry Tan HCD ya melampiaskan amarahnya yang dimana beliau pernah dihina oleh Saifuddin Ibrahim CS ya, Sofiatul dan juga Bom saat ini mereka menuai kan gitu ya. Nah jadi kita buat lelucon saja. Nah untuk kaum muslimin ya yang komplain ya, Aki Budi siapa gitu ya, itu komplain bahasanya tidak boleh saya ini tertawa dan sudah menegur saya sebanyak 8 kali katanya. Bukan apa-apa ya, mohon maaf, saya sudah mohon maaf ya. Kenapa saya kalau dalam berkata-kata menyampaikan sesuatu itu sambil terbayang-bayang apa yang orang-orang kafir itu ucapkan. Nah, di situ yang membuat saya tertawa kadang ya. Jadi gimana ya? Kalau menurut saya lucu, saya memang tidak dapat tidak dapat menahan rasa ingin tertawa itu ya, karena saya sakit perut menahan tawa gitu kamu sini akhi ya. Jadi mohon maaf ya, bukan saya tidak mau ditegur. Demi Allah, saya ditegur dengan senang hati, saya menerima. Namun, ya inilah karakter saya. Ketika saya mendengar atau melihat sesuatu yang lucu itu, saya tidak dapat nahan tawa ketika ada orang-orang yang menghina Islam, ya, menghina Nabi. Namun kembali kepada diri mereka yang pada akhirnya membuat lelucon bagi diri mereka sendiri sebagai badut gereja ini, saya tidak dapat nahan tawa, ya. Jadi mohon maaf. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Al-Quran. Imam Syafi'i sendiri, kalau itu keluar dari mulut saya, dari ilmu pelajaran yang saya pelajari, jangan diikuti, kecuali itu keluar dari Rasul. Itu Imam Syafi'i. Lah kelas Saifuddin mau ngomong apa, kelas apa gitu. Tuh moral ya begitu, ilmu ya begitu. Bro Al-Ayubi, saya motong sedikit boleh? Ya. Lanjut Pak HTD. Lanjut. Ini Pak Ahmad ya. Orang itu Pak, kalau nggak bener itu pasti nular Pak. Nggak cuman kleptomania ya, suka nyuri, suka nyolong, suka nilep. Pasti hal-hal lain juga ancur-ancuran Pak. Coba Bapak ceritakan tapi pakai bahasa yang ini, kira-kira dia ancur-ancuran lagi nggak Pak moralnya di dalam hal lain gitu, tapi pakai bahasa ya silakan Pak, silakan. Ya yang saya ingat itu kayaknya dia itu punya simpanan ketiga, ada orang ketiganya di Haurgelis itu, di patrol itu, dan kayaknya sudah berbuah itu sekarang itu ya. Kalau sekarang berbuah mah kurang lebih berarti 23 tahunan itu buahnya. Aduh, kacau nih. Ini di dugaan sementara ya. Enggak, itu saksinya ada. Kalau
Bang Al Haidar, kalau mudah-mudahan dengerin, Bang Al Haidar pengamat teroris itu kebetulan ada di sana. Itu waktu itu sempat memegang CCTV-nya, kan waktu itu ada CCTV, waktu tololnya dia melakukan itu. Kok sampai di tempat seperti itu? Apa nggak waspada? Apa gimana? Saya nggak ngerti. Coba Bang Al Haidar nonton ini, mudah-mudahan komen dia. Karena Bang Al Haidar waktu itu di sana. Iya. Komplit sudah dari di Zaitun pinjam motornya digadai lu entah berantah hilang, terus kemudian masuk di Zaitun punya gabungan sampai akhirnya tumbuh tunas gitu. Tambah satu lagi tadi, Akhi Alyubi, dia nggak pernah sholat waktu Islamnya. Ya, pada saat Saifuddin Ibrahim masih Islam, menurut pengetahuan Bang Ahmad ini, Saifuddin Ibrahim nggak pernah sholat. Ini kan sudah sudah sangat-sangat menyimpang sekali si Sudrun itu. Dan mohon kepada teman-teman yang menyimak video ini, mohon di-share sebanyak-banyaknya ya, biar teman-teman kita, saudara-saudara kita di luaran sana tidak terlena begitu saja terhadap ucapan Saifuddin Ibrahim. Ya, lanjut. Ayo silakan, kasih lagi. Ya, pertama memang saya miris ya melihat apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad ini, dan memang sangat detail, teliti juga Bang Ahmad ini sampai-sampai motor yang dulu diklaim oleh Saifuddin Ibrahim ini tahu mereknya begitu ya. Grand itu ya. Lah itu namanya motor mau. Apa nggak tahu mereknya motor gede gitu, Pak? Iya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kami menyayangkan apa yang selama ini Saifuddin katakan begitu ya di channelnya itu, yang kemudian non-muslim memang sudah terhipnotis dan terlena dengan apa yang disampaikan Saifuddin, padahal na'udzubillah begitu ya, apa yang dia ajarkan lalu kemudian apa yang selama ini dia lakukan itu sebetulnya tidak sesuai dengan syariat Islam, tetapi sok-soknya orang ini mengaku dirinya sebagai ustadz, bahkan waktu dulu yang diwawancara oleh orang Mesir katanya dia sebagai doktor. Ini kan sungguh keterlaluan begitu ya. Dia mengaku-ngaku saya potong nih Bang ya. Ya. Memang benar dia sempat ngomong, dia karena waktu itu ditegur tentang ilmu bahasa Arabnya itu kurang mumpuni, maka disuruh kursus lagi. Terus dia jawab, enggak ada orang yang mau mengkuliahkan saya ngambil S2, ada, kata dia. Setelah kita amati gitu tuh, waktu itu memang sering ada orang sering datang ke Saifuddin Ibrahim itu ke asramanya, itu sering ngasih salib, Injil Barnabas, sering dikasih itu tuh apa artinya peralatan Kristen gitu tuh ya, kayak ya semuanya lah pokoknya lah, intinya mah ini orang ini kalau saya selidikin waktu tanya-tanya lewat teman, oh itu pendeta kan gitu. Itu memang dekat sama Pak Saifuddin, dan itu yang mengkuliahkan Pak Saifuddin itu ngambil S2-nya memang. Tapi bukan doktor ya. Kalau doktor sih enggak, tapi kalau S2-nya saya tahunya ya itu dia ngomong sendiri itu. Iya. Saya apa lagi ya, potong lagi. Oke, Ahi Bamtri ini ada yang banyak yang mau naik, ana turun, antum jadi host ya. Gitu, bisa ya? Ya, oke. Jadi ini gini Bang Ahmad, jadi ternyata si Udin ini yang diagung-agungkan oleh para Oten, ini Oten ya, ini mohon maaf ya Pak Hendritan, Oten itu bukan Kristen ya, Oten itu orang culul emang nekat ya, seperti Udin inilah. Jadi
selain dia itu tidak berperi kemanusiaan, ternyata Udin ini juga tidak berperi kemotoran ya. Ada perasaan sayangnya terhadap motor gitu ya, min gadai habis itu nggak diurus lagi, nggak dibayar lagi, nggak diambil lagi, nggak dikembalikan. Jadi gini Bang Ahmad, Bang, setelah bisa dia ini ya ada suara, setelah dia gadai itu, terus bagaimana tanggapan dari pesantren? Apa yang dilakukan pesantren? Dan berapa lama setelah dia menggadaikan motor itu, saya fokus ke motor saja lah. Saya kasihan sama motor itu, memang nggak ada pri kemotoran memangnya orang. Nah, gimana tanggapan? Ya intinya, silakan. Ya intinya pihak pondok waktu itu ya ikhlas begitu saja, tapi prosesnya seperti apa saya nggak mengikuti juga sih, cuman karena itu mah singkat ya, saya juga nggak terlalu mengamati, cuman taunya punya motor hilang gitu doang udah. Artinya nggak gimana-gimana sih, enggak. Cuman kan karena memang orangnya juga udah nggak di situ lagi, terus mau diomong apa gitu. Terus kebetulan dicari Koramil pula kan dicari Koramil juga saat. Jadi ikhlas saja lah gitu ya. Iya kira-kira begitulah. Ya hilang begitu saja. Menteri mohon izin. Oh ya silakan. Aje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya pertama kali lah masuk ke sini ya, Jan. Cuman saya tadi melihat di Bang Ayubi bahwa si Saifuddin Ibrahim ini ternyata maling motor ya. Jadi yang aneh menurut saya, dia ini maling motor, kemudian dia ini mengaku sebagai guru tafsir Al-Quran, guru hadis. Ternyata dia itu hanya seorang satpam. Dan si anehnya, kenapa disanjung-sanjungkan sama orang Kristen? Ini kebetulan ada Pak Pendeta Hendritan juga di sini ya. Banyak yang menyanjungkan Saifuddin Ibrahim ini karena kecerdasannya katanya. Dia ini mengaku sebagai guru tafsir Quran, guru hadis. Tapi kenapa disanjung oleh orang-orang Kristen? Ini kan membuat kita umat Islam agak bingung di sini, Pak. Iya. Saya yang jawab Pak ya. Semua orang tahu. Ya. Tanggapan Pak Pendeta kalau Saifuddin Ibrahim ini menawarkan diri jadi menteri, karena Saifuddin Ibrahim menawarkan diri jadi menteri di tahun 2024 meskipun tidak terwujud tapi terwujud. Iya. Oke, saya jawab ya. Semua orang tahu kalau HTD ini di luar sana istilahnya musuhnya Udin. HTD di luar sana kan tahu begitu, HTD itu musuhnya, dan kebetulan saya memang kenal sama dia saya kenal, saya pernah besok, saya pernah ketemu, saya pernah ngobrol, jadi sama tahu, saya tahu dia tahu saya, begitu. Sampai dari awal Pak, dari awal ya Pak, ya Pak, dari awal ya, yang pertama kali teriak bahwa awas jangan percaya sama Udin, kan saya Pak. Sampai berapa tayangan itu saya bikin ya. Tidak mungkin mulut penghujat, mulut penista kok bicara firman. Kan saya pernah bikin tayangan gitu juga. Tidak mungkin dari mulut yang satu hujat-hujat agama lain, tapi dari mulut yang satu juga menebarkan haleluya, saudara kita ya, tidak mungkin. Sumber yang satu memancarkan kebencian, yang satu lagi memancarkan, itu tidak mungkin. Itu jadi sampai saat ini juga seperti itu. Semua gengnya Udin itu kalau sama saya nggak mau ya, saya muncul dia nggak mau, gitu Pak. Gitu. Jadi kami yang Kristen nggak percaya sama sekali Pak, kalau sama Udin nggak ngaruh kami ini Pak. Ya, itu jelas. Makanya tadi saya bilang dia itu nipu kanan kiri Pak. Pak Pendeta ya. Jadi begini juga Pak Pendeta, saya perhatikan dari si Saifuddin Ibrahim ini, karena saya juga sering upload video tentang si Saifuddin Ibrahim. Maksud saya bukan untuk memfitnah, menghujat, menistakan agama lain. Makanya di video saya sering sampaikan, jangan pernah memfitnah, menghujat atau menistakan agama lain. Lalu bagaimana kalau dia menyesatkan kita luruskan? Itu di awalan video saya.
Jadi seperti ini, kami kan berpikiran aneh-aneh ya terhadap agama Bapak ini, bukan untuk menistakan Pak. Tapi si Saifuddin Ibrahim ini mengaku sebagai pendeta internasional, tapi suka membongkar aib istrinya. Nah, jadi kami berpikir apakah seperti ini? Ini kan sudah lain ujungnya. Makanya saya minta kemarin kepada para pendeta, tolong kalau memang Saifuddin Ibrahim ini memfitnah menurut umat Kristen juga, tolong dikomentari. Tapi belum hanya Bapak Pendeta Henritan yang mengomentari Saifuddin Ibrahim, yang lainnya tidak. Apalagi sekarang Saifuddin Ibrahim ini sudah ketahuan ternyata dia ini maling motor di sini. Itu lebih memalukan lagi, maling motor yang mengaku Ustadz hanya untuk mencari simpati sama orang Kristen sehingga disanjung-sanjungkan, maka banyaklah pemasukan di sini. Iya, tapi kan dia sekarang ngakunya udah taubat, akhi aja Habibi, udah taubat, udah terima Yesus katanya. Ya, jadi nggak maling motor lagi, tapi maling duitnya orang Kristen. Gini Pak ya. Begini, saya ceritakan bagaimana saya ketemu dengan Pak Ahmad. Karena ada berita yang menurut saya kok penting ya, soal maling motor, soal itu, maka saya menghubungin Al-Ayubi. Ya, tolong dong ini Pak Ahmad dipanggil. Itu sebenarnya ke saya dulu Pak. Tadi sore sudah ini sama saya, tapi kok kayaknya yang lebih pas yang mewawancarai Al-Ayubi. Ya, lalu saya kontak sama Bro Al-Ayubi, akhirnya terjadi seperti ini Pak. Karena saya tahu Pak, ya Pak Ahmad, Bro Ahmad ini juga ngerti. Pak Pendeta HTD jangan sampai terbawa-bawa sama Saifuddin. Walah ya enggak lah, kalau saya mah enggak, saya itu orang yang paling mengkritik dari sejak awal kok. Ya, bukan hanya Saifuddin loh, termasuk itu si Paul Yong segala itu ya. Begitu. Jadi ceritanya seperti itu Pak. Makanya kenapa ini Bang Ahmad saya bawa ke Al-Ayubi biar seperti ini, kebenaran seperti ini, dan saya menghimbau kepada Bang Ahmad jangan mundur kalau sudah menyatakan kebenaran, jangan mundur ya Bang Ahmad ya. Terus nanti next time kalau ada waktu apalagi diwawancarai, oke, terus lakukan ya. Sepanjang ya, Bang Ahmad ini kebenaran yang diomongin gitu. Itu. Saya baru Pendeta Hendritan clear dah kalau Pendeta Hendritan ya. Apalagi nanti kalau udah rilis lagu barunya Udin Motor yang motoran gitu ya. Kita tunggu tuh Pak Hendritan. Ahibam Tri. Ya, Ahibam Tri. Saya nanya lagi. Tayangan malam ini semoga saja Saifuddin Ibrahim menonton tayangan ini, dan juga fans klub daripada Saifuddin Ibrahim menonton tayangan ini, dan semoga ditanggapi oleh Saifuddin Ibrahim ya. Ini baru pemanasan. Ditanggapi dia lagi nonton. Ini baru konten pemanasan, dan insyaallah ya, ke belakangnya ini kita akan menelusuri jejak-jejak yang disebutkan oleh Bang Ahmad tadi terkait masalah Al-Ayubi tahun 94, terus masalah haji siapa tadi akan kita telusuri, insya Allah akan kita telusuri. Silakan berkomentar Saifuddin Ibrahim. Lanjut. Ini ada satu nih yang belum nih, Ahibam Tri nih. Siapa nih? Wah, turun ya. Oke, lanjut dulu lah. Ya, gini ya. Jadi Pak Henditan, kita tunggu lagu terbarunya. Ya. Saya mau nanya ke Bang Ahmad lagi lah. Saya yakin betul masih banyak, karena kata Akhi Al-Ayubi tadi ini baru pemanasan. Ya. Selain motor, apalagi yang dicuri oleh Udin? Saya yakin pasti ada yang dicuri oleh Udin ini. Iya, betul. Mungkin yang ada di pesantren dicuri juga, ya kan? Gilingan cabai dicuri juga, mungkin dijual. Silakan Bang Ahmad, bongkar aja semuanya. Nggak tahu sih, cuma itu aja. Intinya yang saya ini di sini yang saya petik hanya pertama soal moral dia, yang kedua soal keilmuan dia. Itu nggak sesuai dengan apa yang dia tuangkan selama ini, tuh nggak sesuai, itu aja intinya. Yes, iya. Sama juga ya, rohnya dengan jasmaninya tuh nggak sesuai juga tuh. Sering berdebat juga tuh.
Kalau bisa pisah rohnya itu sekarang Mbah Ahmad mau pisah tuh, rohnya nggak setuju lagi itu di jasmani yang kayak gitu tuh. Ya tapi Iya. mau gimana lagi kan? Ya sekarang ini ya kita kembali aja lah ke motor yang tahun 94 tadi itu ya. Gimana lah nasib motor itu sekarang? Kasihan ya. Ini ada yang terlupakan ini, Bang Ahmad. Suara saya bisa nggak ini? Ya, jelas, jelas. Nah, begini, Saifuddin Ibrahim itu di channel YouTube-nya kan selalu mengaku bahwa dia itu dosen, dia itu guru besar di Az-Zaitun gitu kan. Nah, sedangkan beberapa minggu yang lalu, Bang Ahmad, saya ada konten ibu yang tahu seputar Saifuddin Ibrahim. Kata ibu tersebut, Saifuddin Ibrahim ini katanya satpam di Az-Zaitun gitu. Itu bagaimana Bang Ahmad? Kalau satpam mau pakai seragam security itu enggak. Cuman kalau dalam NU mah kayak jenis banser, kalau di FPI mah Laskar, DNI itu ada namanya Brigade Keamanan. Saifuddin itu di situ. Karena ngajar nggak becus gitu tuh. Ketika diturunkan pangkat seperti itu, marah-marah, ngamuk-ngamuk, bahkan itu ada. Kayaknya masih ada itu. Itu sasarannya ke murid-murid itu digamparin itu. Akhirnya dia temperamen. Berarti awal-awal masuk Al-Zaitun memang betul-betul mengajar bahasa Arab ya? Memang benar ngajar bahasa Arab. Berhubung apa yang diajarkan oleh Saifuddin Ibrahim ini kacau balau, nggak sesuai tuntunan, tidak sesuai dengan grammar bahasa Arab, jadinya diturunkan jadi satpam gitu. Ya, kira-kira begitu. Brigade ya, keamanan ya. Terbongkar lu Din sekarang Din. Iya. Disuruh ngajar bahasa Arab, yang diajarkan bahasa roh ya gini jadinya. Iya, Udin muncullah kau Din. Bahas deh. Padahal memang kalau misalkan guru bahasa Arab, apalagi yang menjadi objek yang diajarkan itu kepada SMP, itu kan paling tidak mubtada khobar fi'il fa'il begitu kan, dan itu sangat mudah, tetapi dia dirasa tidak mumpuni begitu sampai diturunkan derajat menjadi itu ya, keamanan itu. Iya. Ya intinya Masya Allah. Ya, ada yang lebih baik gitu tuh, maka diganti, karena ya kalau ada yang lebih baik kan pastinya ada pergantian gitu Bang. Iya. Tapi sekarang dia sudah ini Bang Ahmad sudah merasakan hasil dari ilmu yang sudah diajarkan ke anak didiknya. Ya, sekarang dia dicuri juga alat-alat gerejanya oleh anak didiknya juga. Hasil dari pengajaran dia itu ya. Itu hukum karma itu. Kalau itu hukum karma itu mah. Nah, iya. Oke, ini Aje Habibi naik lagi, silakan, apa yang mau ditanya lagi? Kalau ditanya sih, kalau saya tadi dari awal memang tidak mengikuti labnya Bang Al-Ayubi ya, cuman saya tadi tekan untuk jam berapa tayang masalah maling motor ini kan. Jadi mungkin besok ini akan heboh karena Saifuddin Ibrahim pun baru beberapa menit ini buat video juga. Saya pikir dia itu akan ngomentarin ini, tapi belum dikomentarin oleh si Saifuddin Ibrahim terkait maling motor ini. Jadi apakah masih disanjungkan sama orang Kristen setelah si Udin ini ketahuan maling motor? Kemudian di pondok juga tidak mengajarkan bahasa Arab tapi bahasa roh. Mungkin roh pribadi Saifuddin Ibrahim lah yang diajarkan kepada santrinya. Ya, sebelum dijawab Pak Hendritan, saya jawab dulu ya. Ini nggak ada orang Kristen, nggak ada yang mengagungkan dia. Saya jawab dulu ya, nanti dijelaskan oleh Pak Hendritan. Orang Kristen itu nggak ada yang mengagung-agungkan si Udin, menjunjung Udin. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Ahmad tadi, ya, kalau betul-betul Kristen ya. Tapi kalau Oten, nah itu dia.
itu yang hadir di channelnya si Sapiuddin Ibrahim itu Oten semua, itu pengikutnya yang akan melanjutkan nilai-nilai ke tidak perimotoran tadi. Maka siap-siap saja gitu ya. Sekarang kan bukan motor lagi yang dicuri, tapi adalah duit yang ada di rekening orang-orang Kristen, orang Oten yang kemudian nanti untuk buat beli motor juga ujung-ujungnya gitu. Nah, silakan dijelaskan. Iya, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Udin tidak disanjung-sanjung, enggak lah Pak, ya, enggak ya. Ada satu kelompok dari dia yang kalau di kami menyebutnya kelompok di luar Kristen, di Alkitab disebut Nasrani, ya. Kelompok-kelompok itu memang pendukungnya dia setuju dengan yang namanya tanda petik penistaan, baik yang ini banget ya toh, yang sampai heboh maupun yang kecil-kecilan gitu ya. Tetapi semangatnya itu selalu semangat untuk menjelek-jelekan keyakinan lain. Kebetulan Udin ini dipakai kan katanya guru besar, katanya ahlinya ahli. Makanya dia bisa ngomong 300 ayat hilangkan, kan seolah-olah ini orang yang bukan Kristen sejati ya, orang yang ini wah hebat dia ngerti 300 loh, nah, kan begitu. Saya tanya tadi sore sama Pak Ahmad, lah bohong itu, saya sudah tahu dia bohong gitu loh. Tapi kan masyarakat umum yang Oten itu ya, yang kami menyebutnya Nasrani ya sekte Nasrani, itu kan tidak tahu. Dipikirnya Saifuddin ini ngomong bener gitu, hebat loh dia ngerti loh secara rinci ini ayat ini suruh menghapus. Padahal nggak ngerti apa-apa itu dia sebenarnya. Nah seperti itu Pak. Jadi dia itu bohongin kiri kanan, sama kekristenan juga bohongin. Dulu maling motor paling berapa sih, 10 juta ya, gede-gedenya mungkin waktu itu 5-6 juta. Nah sekarang dia nilep donasi ratusan juta kok. Ayo, donasi ya, tapi 300, Pak Pendeta, 300 ayat yang dia minta itu sekarang udah mulai dikabulkan sama Tuhan. Ayat yang pertama, lato-latonya enggak berfungsi, udah mulai hilang. Ayat yang kedua, ulungnya enggak bisa berdiri, udah mulai hilang. Ayat yang ketiga, istrinya diambil orang, hilang, ya kan? Bentar pindah lagi kasur. yang hilang itu, hilang semuanya kan? Jadi ya seperti itu Pak. Iya. Makanya saya heran gitu Pak Pendeta, kan dia ini kan mengaku pendeta internasional tapi nggak bisa bahasa Inggris, kemudian suka membongkar aibnya istrinya sendiri. Makanya ketika saya mendengar lagu dari Pak Pendeta Hendritan saya ketawa. Ada di bawah nih Pak Denny, kata Yubi suruh nyanyikan Pak HTT, baik kan saja ya. Copot giginya copot, giginya palsu. Ya lanjut. Ya saya lupa. Pendeta Hendritan Pak ya. Ya seperti itu Pak. Jadi tidak benar. Justru saya itu selalu membuat tayangan-tayangan itu supaya yang kekristenan itu jangan terpengaruh. Ya kalau bahasa saya, dia itu nipu senipu-nipunya Pak. Ke kanan kiri nipu. Kepada umat Muslim juga menjelek-jelekan dengan tipuan-tipuan seperti itu ya loh. Seolah-olah dia itu hebat sekali waktu di Muslim. Makanya tadi pertanyaan saya simpel, Udin salah nggak waktu jadi Muslim? Ternyata nggak itu Pak. Tadi sore juga saya udah tanya ke Bro Ahmad, ya toh, Bro Ahmad, enggak, dia nggak salah Pak Dede gitu loh. Piye ini gimana nih orang nggak salah? Ngaku-ngaku hebat. Itu kalau di Islam ya Pak Pendeta ya. Kalau di Kristen dulu ditanya juga, dia kerja nggak? Kata istrinya enggak. Kerjanya cuma dari dulu di YouTube aja. Dari dulu enggak Pak, dari dulu enggak kerja, tapi dia itu orangnya bisa leadership ya toh, memimpin bisa itu tadi Pak, dia bisa ngomong loh, donasi ke saya. Begitu bisa loh Pak. Begini, donasi saya. Di luar lapor berarti ya.
Saya hafal Iya, di luar dia tuh kepala kalau itu Pak Hadi. kayak begitu bisa dia, Pak. Oke, donasi kece ke saya. Kita kumpulin. Siapa yang Sama punya dia, yayasan ini yayasan? Nah, gitu bisa dia, Pak. Begini, Sama dia ngomong kalimatnya si Udin itu begini Pak HTD. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah kepada saya. Bukan hanya 20.000, yang penting itu rutin. iya. Bang Ya, Alayub Ya. ini hafal banget ya kata-kata Bang Udin itu. Wah, di luar kepala. Kan gurunya Gus Handi, ada Gus Handi di bawah. Makanya Ya itu sejak sekarang, dia Pak. ini, Sekarang dia sedang seperti itu, ngomongnya 20.000 dulu, Pak. Waktu di sini ya, Pak. Dia omongannya nggak gitu. Apa saja pokoknya ini. Ayo kita sumbangan ngumpul. Gitu dia. Itu dari dulu ya, seperti itu. ya. Dia memang seorang motivator ya, pahlawan juga. Ya pahlawan motivator politik, sama ya. bisa mempengaruhi orang gitulah, Pak, ya. Iya, Dia kan iya. kalau ngomong Kalau kenceng Pak tuh Bung Karno, Pak Hendritan, kalau Bung Karno dia ngomong gini ya, ayo rakyatku berjuang demi bangsaku ya, untuk negara ini kan. Udin juga ngomong, ayo para Oten, mari berjuang demi bangsaku juga, tapi bangsakunya ya bang yang ada di saku dia. Udin. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana Saifuddin Ibrahim ini memang mesti diviralkan ya, karena ya itulah agar menjadi pengajaran bagi orang-orang yang acap kali menghina Islam, acap kali menghina Allah dan Rasulnya, sehingga menjadikan sebuah balasan di mana mereka sendiri yang menghina-hina Allah dan Rasulnya ini akan kembali kepada dirinya, ke diri mereka yang di mana mereka itu mendapatkan mendapatkan apa yang dia tanam ya, yang di mana mereka menuai oleh karena perbuatannya, yang pada akhirnya mereka pun akan malu dengan sendirinya ya, oleh karena sesuatu yang mempermalukan dirinya, yang dimana aib itu Allah buka satu persatu atas perbuatannya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Dusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.